Ada stigma yang melekat di masyarakat mengenai emosi negatif. Diibaratkan sebagai musuh yang menyerang, kita cenderung enggan untuk merasakan emosi negatif yang hadir. Cara termudah adalah untuk menolak dan tidak mengakui hadirnya emosi tersebut. Emosi negatif dianggap sebagai parasit yang harus dibasmi. Emosi negatif muncul berdasar respon kita terhadap suatu kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga muncul mood yang buruk. Kejadian seperti saat revisi skripsi, kerjaan yang tidak kunjung kelar, atau kehilangan benda yang sangat bermakna. Cakupan emosi negatif adalah perasaan sedih, kehilangan, frustasi, kecemasan, kekecewaan, kemarahan, dan ketakutan. Susan David, psikolog dari Universitas Harvard, mengatakan bahwa masyarakat dan bahkan diri sendiri seringkali menghakimi emosi negatif sebagai suatu hal yang buruk. Saat emosi negatif menyapa, kita cenderung ingin mengusirnya dan cuek, berharap seakan-akan bisa hilang dengan sendirinya. Kebiasaan tersebut tentu bisa berdampak pada kemampuan ketahanan mental diri dalam menghadapi kejadian buruk. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan saat merasakan emosi negatif yang hadir. 1. Sadari pikiran dan emosi negatif yang berulang. Pengulangan secara terus-menerus kejadian di pikiran kita yang memunculkan emosi negatif dinamakan dengan ruminasi. Ruminasi adalah bentuk respon diri terhadap suatu pengalaman di masa lalu dan dilakukan dengan cara memikirkan kejadian yang membuat kita stres secara berulang-ulang. Kita memikirkan saat dikecewakan oleh teman, kemudian muncul rasa frustasi dan kecewa. Kemudian kita berpikiran buruk tentang teman itu secara berulang-ulang. Baiknya kita mulai menyadari kalau sedang terjebak dalam lingkaran setan. Penyadaran membuat kita menghentikan siklus lingkaran tersebut. Penyadaran diibaratkan jadi langkah awal dalam menghadapi emosi negatif yang muncul. 2. Berilah label pada perasaan. Terkadang kita galau tentang perasaan yang datang. Rasanya campur aduk seperti marah, sedih, kesal, atau kecewa menjadi satu. Saat dirundung kegalauan, berilah label pada emosi kita seperti aku merasa marah atau aku merasa kecewa. Memberikan label tersebut bermanfaat untuk memberikan jarak antara diri dan emosi yang ada. Apabila kita bisa membedakan diri kita dengan emosi yang ada, kita bisa lebih berpikir secara objektif mengenai emosi yang muncul. 3. Penerimaan. Menerima emosi negatif yang muncul memudahkan kita untuk melaluinya. Bentuk penerimaan bisa diwujudkan dengan kita terbuka untuk merasakan perasaan tidak nyaman dari emosi negatif tanpa ada perlawanan diri. Awalnya memang terasa sulit untuk mengikhlaskan keadaan, namun penerimaan akan memunculkan perasaan lega dan damai dengan diri. 4. Memaknai kembali emosi negatif yang ada. Memaknai berarti kita memberikan waktu untuk merefleksikan diri tentang emosi yang ada. Setiap kejadian yang ada tentu membawa suatu pelajaran bagi diri kita. Adanya pemaknaan membuat kita menjadi dewasa secara emosional. Setiap emosi yang hadir mempunyai tujuannya sendiri. Kerelaan diri terhadap setiap kejadian memberikan kekayaan bermakna dalam menjalani hidup. 5. Bounce back. Roda kehidupan akan terus berputar, baiknya kita tidak terus terlarut dalam emosi negatif yang muncul. Semua hal ada porsinya masing-masing. Kekuatan mental diri adalah saat kita bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi individu yang lebih baik. Semua emosi yang hadir dalam kehidupan kita adalah suatu respon mengenai kejadian yang sedang terjadi. Emosi membantu kita sebagai umpan balik atas kejadian yang berlangsung. Semua emosi itu penting, terlepas dari negatif atau positifnya emosi tersebut. Saat emosi negatif hadir, selayaknya kita terbuka untuk menerimanya. Mengakui hadirnya emosi negatif memberikan label pada emosi kita. Memaknai kembali hadirnya emosi tersebut dan lanjutkan hidupmu. Penerimaan itu memudahkan kita untuk melalui badai emosi negatif sehingga kita mampu menjalani hidup kita sebaik-baiknya.
Jangan lupa subscribe channel kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkait berita seputar Indonesia di Mitra Pos News, update informasi teknologi di kamar kos, dan cerita horor di pojok Pati.